Film dibuka dengan menampilkan sebuah bangunan di mana seorang pria bernama Paul sedang melakukan video call bersama putranya, Martin. Paul mencoba menenangkan anaknya, mengatakan bahwa ibunya sedang mengalami masa sulit, tapi dia akan segera pulang dan membantu menyembuhkannya. Selanjutnya, Paul memeriksa sebuah berkas medis dan di saat yang sama, rekan kerjanya yaitu Esther datang menawarkan bantuan. Esther berada di gudang dan tiba-tiba lampu mati di tengah pekerjaannya di ruangan penyimpanan. Saat menyalakan lampu, sesosok misterius muncul di kegelapan. Esther panik dan bergegas ke ruang kantor Paul untuk memperingatkannya bahwa ada yang tidak beres di gudang. Paul yang skeptis pergi memeriksa lokasi yang dimaksud oleh Esther. Saat menyusuri gudang, tiba-tiba sesosok bayangan hitam muncul dari kegelapan. Seolah menghindari cahaya, Paul yang ketakutan segera bergegas menjauh. Namun sayangnya usahanya sia-sia. Rebecca, putri tiri dari Paul, terbangun dari apartemennya. Di sebelahnya, Brad, pria yang menjalin hubungan dengannya, mencoba mengajaknya berbincang hangat. Brad berharap bisa lebih dekat, namun Rebecca menjaga jarak. Ia berdiri dan mengatakan akan mandi. Brad menawarkan ikut, tapi Rebecca menolak dengan santai. Hubungan mereka tampak canggung. Brad menyebut bahwa ia sudah bersama Rebecca selama 8 tahun. Namun Rebecca tampak tak menganggap hubungan mereka serius. Ia bahkan menyangkal bahwa mereka pasangan. Brad merasa kecewa tapi tidak memperpanjang percakapan. Sementara itu, di rumah Sophie, ibu Rebecca, Martin terbangun di malam hari dan mendengar ibunya berbicara sendirian di ruang tamu dalam gelap. Martin yang penasaran kemudian pergi menghampiri ibunya. Saat itu ia melihat ibunya tampak sedang mengobrol dengan seseorang, namun tak ada siapapun di sana. Ketika ditanya, Sophie mengaku sedang berbicara dengan seseorang yang tak bisa dilihat oleh Martin. Martin yang khawatir dan sedikit ketakutan bertanya apakah ibunya baik-baik saja. Sophie tersenyum samar dan menjawab bahwa ia baik-baik saja, lalu menyuruh Martin kembali ke kamarnya. Martin pun kembali ke kamarnya ditemani oleh ibunya. Namun, ada sesuatu yang membuatnya gemetar. Di belakang Sophie, sesaat sebelum mereka pergi, ia melihat bayangan hitam. Hal ini membuat Martin ketakutan dan sulit tidur malam itu. Keesokan harinya, Martin tampak lelah dan mengantuk. Gurunya yang khawatir mencoba menghubungi keluarganya. Akhirnya Rebecca dan Brad yang datang karena ibunya tidak dapat dihubungi. Salah satu guru bernama Emma menjelaskan kondisi Martin dan meminta informasi mengenai keluarganya. Rebecca menjelaskan bahwa mendiang Paul adalah ayah tirinya dan menyampaikan bahwa ibunya sedang mengalami gangguan depresi. Rebecca kemudian membawa Martin pulang dan berniat mengantarkan ke rumah ibunya. Namun Martin menolak dan memohon agar diizinkan tinggal sementara dengan Rebecca. Meski ragu, ia akhirnya menyetujui karena tidak tega. Sesaat sebelum masuk ke dalam rumah, Martin menyebut tentang Diana yang membuat Rebecca terkejut. Tepat ketika sedang menenangkan Martin, ibunya datang dan menyambut mereka. Meski suasananya terasa canggung, Rebecca masuk ke dalam rumah dan menanyakan kondisi serta perkembangan terapi ibunya. Namun hal ini justru membuat Sophia tidak senang, dan mereka pun terlibat adu argumen serta saling menyalahkan. Di saat yang sama, Martin tengah berkemas. Rebecca dan ibunya masih terlibat argumen. Rebecca menyatakan bahwa Martin akan tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Tentu saja, Sophia menentang keputusan ini, namun ia tidak bisa mencegahnya karena Martin pun bersikeras. Rebecca, Brad, dan Martin meninggalkan rumah ibunya. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di kediaman Rebecca. Sayangnya, Brad tampak tidak setuju dengan keputusan itu dan menyalahkan Rebecca tanpa mengetahui seluruh kebenarannya. Malam harinya, ketika semua lampu dimatikan, mulai muncul gangguan menakutkan. Sosok Diana muncul di kediaman Rebecca.
Hal itu sontak membuat Rebecca panik. Ia segera menyalakan lampu dan sosok tersebut menghilang. Ia mencoba mematikan lampu dan menyalakan lampu beberapa kali, dan sosok Diana muncul dan menghilang sesuai irama cahaya itu. Rebecca panik dan bergegas pergi ke kamar mandi. Keesokan harinya, Emma tiba-tiba mendatangi kediaman Rebecca. Ia menanyakan keberadaan Martin dan menyampaikan keberatannya atas keputusan Rebecca. Atas permintaan Sofia, Emma berniat mengembalikan Martin ke ibunya. Rebecca menolak, namun sulit baginya untuk menentang karena posisinya hanya sebagai kakak dan gaya hidupnya yang tidak stabil. Entah bagaimana, di lantai apartemen Rebecca terdapat tulisan misterius yang memicu kenangan masa lalunya saat masih tinggal bersama orang tuanya. Karena itu, Rebecca segera bergegas meminta bantuan Brad. Meskipun Brad masih tidak setuju dengan keputusannya, Rebecca berhasil meyakinkannya. Bersama Brad, Rebecca pergi ke kediaman ibunya. Karena sepertinya tak ada siapapun di rumah, ia langsung masuk dan menuju ke lantai atas seakan tahu di mana ia akan mendapatkan informasi. Rebecca memasuki kamar ibunya dan ia mendapati seperti ada bekas noda. Selanjutnya, ia memeriksa berkas yang ada di kamar itu. Rebecca mendapatkan sebuah foto dua perempuan yang tak lain adalah ibunya dan Diana. Ia lalu membuka sebuah box yang berisi kaset dan berkas medis bertuliskan Diana. Dan kasus menghilangnya pasien menderita kelainan kulit yang unik hingga membuat dirinya sangat sensitif terhadap cahaya. Hal ini seakan menjawab semua pertanyaan. Sementara itu, Brad yang berada di ruang lain mulai khawatir. Rebecca kemudian memeriksa ruangan masa kecilnya. Ia menemukan catatan lama dan gambar-gambar aneh yang pernah ia buat saat kecil. Saat tengah memeriksa, tiba-tiba pintu kamar terkunci hingga membuat Rebecca panik dan ketakutan. Beruntung, Brad segera datang dan membantunya, dan mereka berdua segera keluar rumah membawa serta berkas yang Rebecca dapatkan. Tak lama setelahnya, Martin dan ibunya datang sehabis berbelanja. Martin tak pernah lupa untuk mengingatkan ibunya untuk minum vitamin, ditambah lagi ibunya tanpa sadar selalu menyebut orang ketiga di obrolan mereka. Selanjutnya, Martin dan Sophia menonton TV sambil menikmati cemilan. Mereka mengobrol mengenai Paul dan Rebecca hingga beberapa saat kemudian, Sophia pergi untuk mematikan lampu. Jelas hal ini membuat Martin ketakutan, namun Sophia berusaha meyakinkan anaknya kalau Diana adalah temannya dan ia tak berbahaya. Martin yang ketakutan berusaha lepas dari cengkraman ibunya dan Diana hendak menyerang Martin tapi mengenai Sophia. Martin berhasil lepas dan menyalakan lampu lalu segera pergi keluar rumah. Sementara itu, Rebecca ditemani Brad mencoba menggali informasi dari ibunya dan Diana. Brad yang tak paham apa yang terjadi mencoba bertanya, namun Rebecca pun belum tahu pasti jawabannya. Dan seseorang datang. Rebecca dan Brad agak kaget atas kedatangan Martin yang nampak ketakutan. Seakan paham, Brad pergi untuk memberi waktu kepada Martin dan Rebecca. Martin tak mampu lagi memendamnya dan menceritakan apa yang terjadi. Begitu pula Rebecca mulai menceritakan masa lalu Diana di mana ayah Martin, Paul juga meneliti tentang Diana. Saat Diana masih berusia 13 tahun dan dikurung di ruang bawah tanah. Diana adalah perempuan dengan kelainan fisik di mana tak tahan terhadap cahaya dan ia mampu mempengaruhi pikiran seseorang. Ia sangat berbahaya dan dibawa ke rumah sakit jiwa Mulberry Hill hingga akhirnya bertemu Sophia dan memanfaatkan ibu mereka. Sebab itulah Diana dijadikan bahan eksperimen hingga membuat Diana kehilangan nyawanya. Sophia adalah satu-satunya akses Diana untuk datang dan di tengah obrolan seseorang mengetuk pintu. Ternyata tak ada seorang pun di sana. Rebecca dan Martin mulai khawatir, sepertinya Diana mendatangi dan meneror mereka. Rebecca lalu memeriksa ke dalam lemari di mana Martin tepat di belakangnya. Martin ditarik ke bawah ranjang. Beruntung Rebecca berhasil menyelamatkan Martin. Atas hal ini, Rebecca, Brad, dan Martin pergi ke kediaman Sophie. Tanpa lama, Rebecca langsung mendesak ibunya dengan berbagai pertanyaan tentang Diana dengan menunjukkan bukti yang ia miliki.
Meski begitu, Sophie masih tak terima kalau Diana yang ia anggap temannya telah tiada. Bahkan ia marah terhadap Rebecca atas apa yang anaknya katakan. Dan hal ini memperkeruh keadaan. Pada akhirnya, demi Martin, Rebecca ditemani Brad memilih tidur di kediaman Sophie. Untuk itu, mereka memastikan mereka akan aman dari Diana dengan menyalakan seluruh lampu. Lalu, Rebecca mengantarkan Martin ke kamar terlebih dahulu dan mendatangi Brad yang ternyata memutuskan untuk tidak pulang dan mau menemani Rebecca tidur di rumah ibunya. Karena rasa bersalah, Rebecca mendatangi kamar ibunya dan meminta maaf. Rebecca dan Sophia mulai berbaikan yang pada dasarnya mereka saling merindukan satu sama lain. Namun, Rebecca tak menduga hal selanjutnya. Rebecca terkejut saat menerima pesan tersembunyi dari ibunya. Ia segera bergegas mencari obat sang ibu, namun tidak satu pun tersisa. Rebecca lalu pergi ke kamar dan berbaring di samping adiknya. Martin yang terbangun sudah menduga bahwa kakaknya tidak akan menemukan obat untuk ibu mereka. Tepat saat hendak terlelap, tiba-tiba semua lampu mati. Rebecca panik dan segera memeriksanya. Ia juga tidak menemukan Brad di tempat tidurnya. Sementara itu, Brad yang juga terbangun keluar rumah untuk memeriksa keadaan. Rebecca pergi ke ruang bawah tanah untuk menyalakan lampu dengan bantuan senter. Martin yang sendirian di kamar juga terbangun dan ketakutan saat mendapati Rebecca tidak ada di sisinya. Ia lalu menyusul Rebecca dengan hanya membawa lilin. Martin yang seorang diri berusaha melawan rasa takutnya dan mencari Rebecca hingga akhirnya Diana muncul. Martin berusaha menghindari Diana, namun ia tertangkap. Beruntung, ia berhasil melepaskan diri dari cengkraman Diana dan segera pergi, hingga akhirnya bertemu dengan Rebecca yang tengah berusaha menyalakan lampu. Tanpa mereka sadari, mereka dijebak. Rebecca dan Martin berteriak meminta pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Beberapa saat kemudian, Brad datang dan berusaha membuka pintu. Sayangnya, usahanya tidak berjalan mulus karena Diana muncul. Brad nyaris tidak selamat. Beruntung, dengan cahaya dari ponselnya, ia berhasil mengusir Diana. Namun itu hanya sementara karena Diana berhasil menyingkirkan penerangan darurat tersebut dan kembali menyerang Brad. Brad yang berhasil keluar rumah pergi meninggalkan kediaman Sophie, sementara Rebecca dan Martin yang masih terkunci di jurang bawah tanah berusaha tetap tenang dan mencari jalan keluar untuk mengalahkan Diana. Sophie juga terbangun dari tidurnya dalam kebingungan. Bermodalkan lilin, ia mencari keberadaan kedua anaknya. Pada saat yang sama, Diana muncul dan mendekati Sophie. Sophie memarahi Diana dan memohon agar tidak menyakiti anak-anaknya. Tidak terima, Diana mulai mempengaruhi Sophie, namun Sophie mencoba melawan dengan meminum obat penenang. Ruang bawah tanah yang pengap dan gelap, Rebecca dan Martin berusaha bertahan tanpa tahu kapan mereka bisa keluar. Martin merasa putus asa, namun Rebecca menyemangatinya dan menyuruhnya terus mencari perlengkapan. Mereka menemukan lampu UV yang ternyata bisa memperlihatkan wujud Diana dalam kegelapan. Saat Diana muncul, mereka menyadari bahwa selama mereka bisa melihatnya, mereka bisa melawannya. Ketika suara kehadiran Diana semakin nyata, Rebecca bersiap mencari persediaan dan memerintahkan Martin untuk menjaga api tetap menyala. Sementara itu, Brad yang sebelumnya pergi memanggil polisi setelah menyadari mereka berada dalam bahaya. Tak lama petugas datang dan menyisir rumah, tetapi mereka tidak siap menghadapi ancaman dari bayangan. Salah satu polisi diserang oleh Diana. Rebecca menyerahkan adiknya kepada Brad dan memintanya untuk membawa Martin pergi, sementara ia sendiri menolak pergi tanpa menyelamatkan ibunya. Rebecca kembali masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan ibunya. Berbekal lampu bercahaya biru, Rebecca menyusuri rumah tanpa menyadari kehadiran Diana. Tiba-tiba Diana menyerang Rebecca tanpa ampun, namun Rebecca tidak tinggal diam dan berusaha melawan. Saat Rebecca mulai terpojok dan Diana bersiap melakukan serangan terakhir, ibu Rebecca, yaitu Sophie, muncul dan melakukan hal yang tak terduga. Sophie mengarahkan senjata api ke kepalanya sendiri. Demi menyelamatkan anaknya, ia menarik pelatuk dan mengorbankan nyawanya. Dengan kematian Sophie, satu-satunya akses bagi Diana, ia pun menghilang sepenuhnya. Peristiwa ini tentu menghancurkan hati Rebecca dan Martin. Namun waktu tak bisa diulang kembali. Pada akhirnya, semua berakhir dan Rebecca, Martin, serta Brad saling menguatkan dan tetap bersatu.